Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak Umi yang soleh dan solihah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali ya dengan belajar seperti biasa walaupun masih daring ya. Insya Allah tetap semangat. Pada hari ini kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu mengenai bentuk aljabar dan operasinya ya. Nah, ini nak, di SD kalian gak pernah ketemu dengan aljabar ya, baru di SMP kelas 7 itu baru ketemu ya dengan materinya. Nah, Umi harapkan kalian memperhatikan dengan baik penjelasan dari Umi, karena dari aljabar inilah nanti berkesinambungan dengan materi-materi selanjutnya, yaitu di kelas 8, kelas 9 ya. Kemudian nanti ketika melanjutkan SMA ataupun kuliah ya. Seperti itu. Nah, untuk sebelum kita masuk lebih lanjut, kita kenalan dulu dengan aljabar. Aljabar itu apa sih? Oke, jadi aljabar itu ya, aljabar itu merupakan perpaduan antara angka atau bilangan dengan huruf atau huruf berpangkat bulat yang diikuti oleh operasi hitung. Apa operasi hitungnya? Ya, operasi hitung itu ada ditambah, dikurang, dikali, dan juga dibagi kayak gitu. Itu ya. Jadi aljabar itu merupakan perpaduan antara angka atau bilangan dengan huruf atau huruf berpangkat bulat yang diikuti oleh operasi hitung ya. Kemudian apalagi sih aljabar itu? Nah, oke. Nah ya, kalau di buku kalian itu ya, jadi kita kembali lagi ya. Untuk penemu dari aljabar ini sendiri adalah ilmuwan muslim ya, adalah Al-Khwarizmi ya. Jadi aljabar ini diambil dari kata Al-Khwarizmi. Nah, oke, kita lanjut ya. Jadi dalam aljabar itu ya, dia memiliki variabel. Variabel itu berupa apa? Variabel yaitu berupa huruf ya, berupa huruf. Boleh A, boleh B ya, boleh A, boleh B, boleh C, boleh X, boleh Y, boleh Z ya, terserah gitu. Pokoknya yang ada di dalam alfabet. Kemudian ada juga konstanta. Konstanta itu apa? Konstanta itu adalah merupakan angka yang berdiri sendiri ya, angka yang berdiri sendiri yang tidak memiliki variabel. Ya, angka yang berdiri sendiri tidak memiliki variabel. Tidak memiliki variabel. Oke, misalkan Umi kasih ini ya, sebuah contoh ya, misalkan 5x ditambah 1. Nah, 5x ini ya, di dalam aljabar ya, 5 koefisien dari X. Sedangkan 1 itu adalah koefisien dari X pangkat 0 atau disebut konstanta ya.
gitu. X pangkat 0 itu berapa, Mi? Ya, untuk X pangkat 0 itu nak ya, X pangkat 0 itu sama dengan 1 gitu ya. Itulah kenapa dianya 1 ini ya koefisien dari X pangkat 0. Nah, jadi kalau 1 pangkat 1 ya hasilnya 1 kan gitu ya, X pangkat 0. Oke, itu ya. Oke, lanjut. Umi akan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari ya untuk mengenal apa itu aljabar ya. Misal nih, Umi misalkan ada sebuah apel ya. Sebuah apel. Ya, Umi gambarkan misalkan nih. Ini adalah apel nah ya. Nah, misalkan apel ini nilainya adalah atau variabelnya ya. Variabelnya itu misalkan A. Ya, oke. A ya, boleh A kayak gini atau boleh A kecil kayak gini. Boleh, nggak masalah. Misal apel ya. Nah, Umi kasih warna merah untuk membedakan. Nah, apel. Kemudian jeruk ya. Misalkan jeruk. Oke, jeruk ya. Jeruk misalkan variabelnya adalah B ya. Kami kasih warna kuning ya untuk membedakan jeruk dan apel. Oke, nah misalkan nih ada tiga apel ya, 3 apel. Misalkan Haza membeli 3 apel dan 2 jeruk. Oke, kita gambarkan 3 apel ditambah dengan 2 jeruk ya, 2 jeruk. Nah, ini kasih warna. Nah, ya. Terus gimana cara menuliskan aljabarnya? Kan tadi apel itu adalah variabelnya A nak ya. Kemudian jeruk itu variabelnya B. Maka kita tulis 3A ditambah dengan 2B. Kenapa 3A? Karena jumlah apelnya itu adalah 3 ya, 3 buah. Kemudian variabel dari apel itu adalah A nak ya. Jadi 3A. Kemudian 2B jeruknya itu jumlahnya 2 ya. Kemudian variabel dari jeruk itu adalah B. Maka dalam bentuk aljabarnya adalah 3A ditambah dengan 2B. Gitu. Ya. Nah, kalau dalam aljabar ini sendiri, nah ya, untuk variabelnya, kalau variabelnya berbeda, ini kan 3A ditambah 2B nih, ya, maka dia tidak bisa dijumlahkan atau dioperasikan. Kenapa? Karena variabelnya berbeda. Ini kalau penjumlahan, ya. Beda kasusnya kalau misalkan nih, Haza membeli ini ya, 3 apel dan 2 jeruk. Ada 3A ditambah dengan 2B. Ini yang punya Haza ya. Kemudian Anton ya, kayak Umi kasih di sini. Anton membeli apel juga. Misalkan apelnya ada 5 ya. Ada 5. Ya, maaf ya. Umi tidak pintar menggambar. 5 apel. Kemudian
membeli 3 jeruk. Ya, 3 jeruk. Oke. Umi kasih warna dulu ya. Oke, Umi warnain jeruknya dulu. Nah, ini kita tulis jadinya berapa? Ininya, aljabarnya jadinya 5A ditambah dengan 3B. Ya, jumlah apelnya adalah 5, kemudian variabel dari apel itu adalah A, ya. Kemudian 3B, jeruknya ada 3, kemudian variabel dari jeruk itu adalah B. Nah, kemudian misalkan nih jeruk punya haza, apel dan jeruk haza itu kita gabungkan dengan yang punya Anton, ya. Jadi kayak gini, buah jeruk dan apel haza kita gabungkan atau ditambah dengan buah jeruk dan apel Anton. Nah, kita lihat ini tadi 3A ditambah dengan 2B. 3A ditambah dengan 2B. Kemudian ditambah yang punya Anton, yaitu 5A ditambah dengan 3B. Nah, Umi tadi sudah bilang kalau dalam penjumlahan, ya, nah ya, untuk variabel yang sama itu bisa dijumlahkan, akan tetapi Umi tadi sudah bilang 3A ditambah 2B ini tidak bisa dijumlahkan. Kenapa? Karena variabelnya berbeda, ada variabel A dan variabel B. Nah, dalam kasus buah jeruk dan apel haza ditambah dengan buah jeruk dan apel Anton, ini bisa dioperasikan, ya. Dengan gimana caranya? Yaitu mendekatkan atau menggabungkan yang memiliki variabel yang sama. Variabel A sama variabel A, variabel B sama variabel B. Oke, kita tulis ya. Berarti 3A ditambah dengan 5A. Ya, 5A. Oke, Umi tutup kurung ya. Ditambah dengan jeruk haza tadi 2B ya. 2B ditambah jeruk yang punya Anton yaitu 3B. Tambah dengan 3B. Nah, jadinya hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3A ditambah 5A itu jadi 7A. Ditambah dengan 2B plus 3B. Yaitu 5B. Nah, ini hasilnya. Apabila buah yang dibeli haza dan Anton tadi digabung, maka dapatnya 7A. Ya, 7A. Maaf. 7A ya. 7A ditambah dengan 5B kayak gitu. Itu nak ya, untuk penjumlahan. Ingat, untuk penjumlahan maupun nanti di bagian pengurangan ya, yang hanya bisa dioperasikan atau bisa dijumlah ataupun dikurangkan itu yang memiliki variabel sama, ya. Yang variabel A sama variabel A, variabel B sama variabel B. Kalau nanti ketemu dengan variabel Z maka sama-sama variabel Z yang dioperasikan, ya. Kemudian kalau nanti ketemu variabel Y itu maka sama-sama dengan yang variabel Y, seperti itu. Itu ya untuk pengenalan kita mengenai aljabar. Oke, kita lanjut ke operasi penghitungan. Operasi penghitungan aljabar. Nah, untuk operasi penghitungan aljabar, Umi akan menjelaskan yang bagian penjumlahan dan pengurangan dulu ya.
Karena apa? Karena kita sedang posisinya darurat ya, jadi memakai kurikulum darurat, jadi Umi tidak memasang atau seperti kayak sekolah biasa, jadi kita pelan-pelan ya belajarnya ya, satu persatu, sedikit demi sedikit, yang penting kalian paham ya. Oke. Nah, untuk operasi penghitungan aljabar ya, untuk penjumlahan, yang pertama adalah penjumlahan. Nah, misalkan nih Umi ada contoh ya, contoh 4A ditambah dengan 3A. Nah, ini variabelnya sama, maka bisa, yaitu 4A ditambah 3A yaitu 7A ya. Kemudian gimana kalau misalkan variabelnya beda? Boleh. Oke, kita ini nomor 1 ya. Kemudian nomor 2 misalkan 2x. Nah, ini x Umi ya. Boleh kalian x-nya kayak gini, boleh kalian x-nya kayak gini. Ya. Kenapa Umi pakai yang kayak gini, yang x-nya kayak gini? Karena nanti takutnya ketukar dengan tanda kali ya, tanda kali. Karena tanda kali itu mirip kayak x ya. Itu boleh kalian mau pakai yang mana. Itu 2x. Misalkan 2x ditambah ditambah 3x. Nah, hasilnya jadi 5x. Itu ya. Kemudian misalkan nih 2x ditambah 4y ditambah 3y. Nah, gimana nih, Mi? Oke, nggak apa-apa. Ini ada yang sama variabelnya. 4y dan 3y. X tidak ada. Ya udah, diamkan aja. Berarti kita tulis lagi 2x ditambah dengan 4y ditambah dengan 3y. Dapatnya 7y. Jadi hasilnya 2x ditambah 7y. Itu ya. Oke, contoh selanjutnya. Misal contoh selanjutnya ya. Nomor 4. Nah, contoh selanjutnya misalkan negatif 8 negatif 8b misalkan ya. Negatif 8b ditambah dengan 6b. Nah, gimana nih? Oke, kita kembali ke yang operasi bilangan bulat yang kemarin di bab 1 ya. Nah, ini minus 8b ditambah 6b. Hasilnya berapa? Oke, ini negatif 8 ya. Ada hutang 8. Kemudian baru dibayar 6. Maka hasilnya masih hutang ya, masih hutang 2. Jadi negatif 2b gitu. Ya. Ini gimana kalau misalkan ada dua variabel dua variabel berbeda. Oke, kita coba ya. Selanjutnya ya, nomor 5 ya. Nah, misalkan minus 2x ditambah x ya. Kemudian ditambah dengan 2y dikurang dengan y. Nah, ini gimana? Oke, nggak usah pusing, nggak usah bingung. Kita lihat satu-satu. Ini negatif 2x ditambah x. Ada variabel yang sama? Ada ya. Kemudian 2y dikurangi. Ada. Dia sama-sama variabelnya y. Maka negatif 2x ditambah x. Nah, x yang sendirian ini itu di depannya adalah 1. Memang nggak dituliskan biasanya. Ya, jadi negatif 2x ditambah 1x ya. Atau x. Maka hasilnya berapa? Negatif 2 itu adalah hutangnya. Hutangnya 2.000. Baru dibayar 1.000. Maka masih ada utang 1. Jadinya negatif 1x atau negatif x. Kita tulis negatif x. Kemudian 2y dikurangi. Nah, y yang sendirian ini ya, y yang sendirian ini sama kayak yang x ini tadi. Depannya itu adalah 1 ya. Depannya ini 1, nggak ditulis aja. Boleh ditulis, boleh juga enggak, tapi biasanya itu enggak ditulis karena kita sudah tahu bahwa kalau dia yang sendirian, variabel sendirian yang tidak ada angkanya, maka di depannya itu adalah 1. Nah, 2y dikurang 1y.
maka hasilnya adalah Y plus Y. Itu ya, ini ya. Nah, oke, itu ya. Intinya kalian harus memperhatikan lebih jeli lagi ya mengenai variabelnya ya. Ada variabel X, macam-macam variabelnya. Kemudian juga ada misal ketemu yang D-nya operasi bilangan bulat yang ada negatifnya kayak gini ya, yang kayak gini. Oke, itu ya. Kemudian kita ke pengurangan. Nah, pengurangan ini sama kayak penjumlahan, nak. Sama, bedanya itu hanya dikurangkan saja. Misalkan nih, pengurangan ya, misalkan 4A dikurang dengan 2A. 4 dikurang 2 itu hasilnya 2. Jadi 2A. Tuh. Kemudian gimana, Mi? Yang lainnya, Mi? Contoh, 3B dikurang B ditambah C. 3B dikurang B. Ini sama variabelnya ya. Sama-sama B. Maka 3B kurang B dapatnya 2B. C sendirian dia tulis aja. Ditambah dengan C. 2B ditambah C. Itu. Ya. Gimana, Mi, kalau misalnya ada tadi bilangan bulat? Nah, ya. Oke. Maaf, nomor 3 ya. Kayak tadi operasi bilangan bulat, Mi. Oke, gak apa-apa. Negatif, misalkan negatif 2X dikurang dengan 4X. Maka hasilnya berapa? Hutang 2, ngutang lagi 4, maka hasilnya negatif 6X. Itu ya. Nah, itu ya, perhatikan. Nah, kemudian gimana kalau misalkan lebih banyak lagi, Mi? Lebih banyak lagi, misalkan nih. 3X dikurang X ya, kemudian dikurang dengan 5Y, kemudian dikurang dengan 2Y. Oke ya. Sama berapa? 3X dikurang dengan X. Maka hasilnya 2X. Kemudian negatif 5Y dikurang dengan negatif 2Y. Hasilnya negatif 7Y. Jadi hasilnya 2X dikurang dengan 7Y gitu. Ya. Nah, itu nak ya. Nah, itu mengenai aljabar, nak ya. Jadi operasi yang Umi ajarin itu masih tentang penjumlahan dan pengurangan. Insya Allah pekan depan kita akan belajar yang bagian perkalian dan juga pembagian. Oke, terima kasih. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.